Ratib Al-Haddad ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah mengijazahkannya secara umum untuk semua umat Islam. Jadi kalau ada orang baca Ratib Al-Haddad tanpa ijazah pun nggak apa-apa. Walaupun kalau dengan ijazah lebih mantap. Ya, ijazah itu lebih mantap. Tapi anda nggak baca karena sudah diijazahkan sama Habib Al-Haddad. Makanya kata ulama Ratib Al-Haddad ini layak disebarkan di kalangan orang awam. Ya, layak disebarkan. Kenapa? Karena sudah diijazahkan secara umum. Apa itu ijazah? Kita biasanya kalau mau wirid suka minta ijazah. Ijazah itu bahasa Arab dari asal kata ajaza yujizu ijazatan. Artinya apa? Memperbolehkan atau mengizinkan. Asal katanya jaza yajuzu, boleh. Ya. Artinya sudah bisa lewat masuk begitu. Nah, orang yang baca ratib dengan diberikan ijazah atau baca wirid zikir apapun dengan diberikan ijazah, berarti dia seolah-olah sudah mendapatkan izin. Ya, berarti dia seolah-olah sudah mendapatkan izin. Ibaratnya ente udah legal. Ratib yang atau zikir yang dia baca atau ratib atau hizib yang tadi itu sudah legal. Atau secara tidak langsung ente sudah dapat izin dari penyusunnya. Kan nggak ketemu Beb, karena ente dapat izin, penyusunnya ngasih izin ke muridnya, muridnya ngasih izin ke muridnya lagi, muridnya ngasih izin ke muridnya lagi, ke muridnya lagi, ke muridnya lagi, sampai ke yang dapat ijazah. Dan penyusunnya itu biasanya kalau orang-orang soleh, para aulia, mereka dapat minta izin dulu sama Rasulullah. Jadi Rasulullah ijazahkan, ente sebarkan wirid ini, ente boleh sebarkan, dapat legalitas dari Nabi Muhammad, resmi diizinkan secara batin, baru ngasih ke muridnya, ke muridnya lagi. Sehingga ketika ente dapat ijazah berarti nyambung tuh bacaan ente. Ketika ente baca nyambung dan nggak bakal ada efek sampingnya. Ya, seolah-olah ente dilindungi, di backup sama guru-guru tuh terus sampai ke atas, nggak bakal ada muskilah. Gitu. Jadi baca pakai ijazah tuh bedanya itu. Ya, seolah-olah kalau ente baca tuh kayak nyetrum begitu ke atas. Kerasa ke yang ngasih ijazah tuh merasakan pahalanya dapat kekirim terus begitu. Nah, tapi Ratib Al-Haddad ente baca tanpa ijazah sekalipun nggak apa-apa, karena Habib Al-Haddad sudah mengijazahkan ratib ini secara umum untuk semua umat Islam. Ketika ana datang kepada salah satu guru ana, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, dulu waktu ana awal-awal mondok begitu, ana bilang sama beliau, Habib, ana mau minta ijazah amalan apa aja dari antum. Amalan apa? Terserah antum, ana minta ijazah amalan apa aja. Ana masih ingat kata-kata beliau mengatakan syurutul mujiz wal mujaz ma'dumah indi. Ya, buat minta ijazah aja ana masih belum pantas, apalagi mau ngasih ente ijazah. Itu anak kayak ditampar gitu. Dan itu tamparan didikan ya. Ana malu, pede amat ana minta ijazah sama beliau. Beliau aja bilang ana minta ijazah aja nggak pantas, apalagi mau ngasih ente. Dan begitulah para guru-guru kita tuh, masyayikh kita begitu. Sehingga kalau bisa nolak dulu, ana nggak pantas, cari yang lain. Kecuali kalau seandainya dilihat, pertama mungkin dapat isyarah dikasih, atau mungkin murid maksa ya dikasih. Dan mereka yang memberikan ijazah, guru-guru ketika memberikan ijazah kepada muridnya, mereka itu orang-orang soleh biasanya hatinya merasa tidak pantas. Ya, tapi mengandalkan husnudzan si murid, karena si murid husnudzan maka dia insya Allah dapat keberkahannya. Begitu. Kalau mereka ngasih merasa nggak pantas. Makanya kita sering dengar para ulama, para habaib, para masyayikh kalau memberikan ijazah itu biasanya ada kata-kata insahhatil ijazah. Kalau ijazah itu sah, saya terima. Kalau ijazah itu benar-benar memang ada, maka ana ijazahin. Takutnya ana nggak ada. Sampai sebegitu mereka. Jadi nggak sembarangan nanti. Ya, nah makanya ketika kita mendapatkan ijazah kita sangat senang, sangat bangga. Nah, dan kadang-kadang ada amalan yang diijazahinya ana ijazahkan kepada ente, dan ana ijazahkan ente untuk mengijazahkan orang lain. Ada juga yang seperti itu. Nah, sehingga kita mengandalkan izin dari guru-guru kita begitu. Ya, dan tujuannya kenapa kita mengijazahkan? Ijazah itu kayak semacam
MOU begitu ya, supaya dia ini termotivasi, supaya dia ini bisa istiqomah, supaya dia ini mau ngamal. Mungkin kan orang lebih semangat begitu. Kalau ada ijazah kan kayaknya perasaannya beda begitu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dia begitu kita ijazahin. Walaupun kita jangan pernah merasa jadi orang yang pantas buat kasih ijazah sama orang. Jadi tujuannya apa? Untuk meneruskan ilmu guru kita, bukan karena kita pantas. Dan yang kedua, dengan harapan mudah-mudahan si murid ini husnudzan. Jadi kita kasih ya. Ilmunya beliau dibaca, ratibnya dibaca. Ini keistimewaan kita orang sekarang. Kita punya apa? Kita punya ratibnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wah, corona kalah sama ratibul Haddad. Beneran. Kalah mau corona, Corolla, Honda, Toyota semua kalah. Baca ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ratibnya itu katanya seandainya dalam satu negeri ada yang baca tuh ratib ya, dengan benar, dengan sebenar-benarnya, cukup buat itu negeri. Itu man wadhaba ala ratib, yang melazimkan ratibul Haddad tiap malam, itu dia lazimkan insyaallah enggak meninggal dunia melainkan husnul khatimah. Itu ratibul Haddad tiap malam, asal kita udah baca ratibul Haddad udah tentram, tenang, bahagia. Apalagi disempurnakan dengan ratibul atas, khalas, dunia mau terbalik kek, bumi mau terbalik kek, begitu ente aman, nggak bakalan kenapa-napa. Baca. Ini saya ajarkan satu zikir. Kalau dibaca, arwah-arwah yang tidak baik itu nggak bisa lihat kita punya aurat, tertutup matanya. Kalau kita lagi buka baju, kita baca itu, dia nggak bisa lihat. Seperti kita masuk kamar mandi, kan kita harus buka kita punya aurat. Nggak mungkin tidak. Ada jin di kamar mandi. Masa kita biarin dia lihat kita punya kemaluan? Kita nggak mau dia lihat. Bagaimana caranya? Kita baca, diajarkan baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sampai hu aja. Kalau dibaca ini satu kali, lalu kita buka, kita punya celana, kita buka, dia nggak lihat, aman kita. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya beliau menjelaskan zikir ini harus dihafal, terutama oleh anak-anak kita, perempuan-perempuan khususnya, terutama anak perempuan harus hafal ini. Gak boleh gak hafal, nanti dia buka baju ada jin di situ, lihat dia punya aurat. Jangan kasih lihat, baca ini Bismillahilladzi la ilaha illahu, harus dihafal. Pesannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini Habib Ahmad bin Hasan ini wali besar zamannya Sayyid Amin, Imam Masjidil Haram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau sudah meninggal sudah ratusan tahun. Ada kumpulan ucapan-ucapannya, nasihatnya. Kalau buka baju, terutama perempuan, ajarkan anak kalian, anak perempuan kalian, anak laki-laki khususnya perempuan, istri-istri kalian, ajarkan zikir ini, kata Habib Ahmad, supaya kalau di kamar nanti buka baju, mau ganti baju, ada di kamar kita makhluk-makhluk yang kita nggak lihat, dia langsung tertutup.
Bismillahilladzi la ilaha illahu. Coba rame-rame kita baca. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita jangan kaget satu kali baca mata mereka nggak lihat, karena tadi Sayyidina Ali udah bilang ini zikir mengalahkan api, mengalahkan air, mengalahkan besi, mengalahkan semua, kalah dengan zikir. Termasuk pandangan-pandangan jin nggak bisa melihat aurat kita kalau kita baca itu. Terutama istri-istri kita kalau lagi buka baju harus baca itu.